Hai, perkenalkan saya Herlina. Di sini saya sebagai finance. Selama di tahun 2020 ini ya, dari awal Januari sampai Desember ini banyak kejadian-kejadian di El Samara. Saat seperti awal tahun kita dihadapi dengan cobaan COVID, banyak sekali perubahan di sini. Kita juga menyiapkan protokol kesehatan. Oke, hai, perkenalkan saya Yunita. Saya operasional dari El Samara Coworking Space. Halo teman-teman, nama saya Victor. Saya adalah manajer di El Samara Coworking Space Solo. Halo. Perkenalkan, nama aku Vira, di bagian marketing di El Samara. Oke, perkenalkan nama saya Nova Arditya. Saya bagian marketing, satu tim sama Mbak Zafira. Biasanya tim marketing itu adalah tim kreatifnya El Samara. Jadi istilahnya buat bikin konten di semua media sosial sama kita gitu. Platformnya tuh kita punya banyak banget, dari Instagram, Facebook, Twitter, website, TikTok juga ada, podcast di Spotify, terus YouTube juga ada, LinkedIn juga ada. Itu jadi aku sama Mas Nova tuh bikin konten konten untuk platform itu. Saat new normal itu untuk para coworker, mereka banyak yang mencari coworking space karena banyak sekali kan mereka pada kerjaannya remote, jadi mereka banyak yang datang ke coworking space. Nah, sejak new normal itu El Samara pendapatannya mengalami peningkatan, bisa kembali ke kondisi sebelum COVID. Jadi ketika kita ketemu dengan member kita itu akan terjadi sesuatu yang memang kita selalu inginkan, yaitu adanya konektivitas, adanya kolaborasi dari orang-orang yang akhirnya berkumpul di El Samara ini. Mereka yang terdiri dari macam-macam background, dari macam-macam latar belakang, bisa berkumpul dan bertemu di El Samara. Kita berbagi sesuatu, kita membuat sesuatu bersama. Itu sih hal yang paling menarik dan menyenangkan di El Samara sampai hari ini. Kalau hal menyenangkan selama 2020 sendiri buat aku itu tadi, aku bisa jadi penulis di blog. Itu pencapaian yang lumayan mengagetkan juga buat aku pribadi. Terus bisa lebih komunikasi dengan orang yang benar-benar baru. Contohnya waktu kita ada live IG, event live Instagram, beberapa kali aku jadi host, dan itu juga ternyata aku bisa gitu untuk jadi host, untuk ngobrol sama orang yang benar-benar baru, yang kenalnya cuma dari chat, ternyata bisa ngobrol, bisa, ya menurutku sih lancar, udah termasuk lancar sih. Jadi kalau nyiptain konten itu biasanya kita bikin per bulannya tuh kita bikin timeline kayak gitu untuk setiap platformnya. Jadi kita bikin timelinenya itu biasanya tiap bulan tuh ada tema-temanya yang khusus kayak gitu. Misalnya kayak bulan Agustus kita karena kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, jadi kita temain di bulan Agustus kemarin itu temanya tentang kemerdekaan, sejarah. Makanya bahas di platform kita tuh banyak bahas-bahas tentang sejarah Indonesia kayak gitu. Jadi bertahan di masa pandemi walaupun income kita biasa-biasa saja, tapi kita harus menunjukkan ke dunia luar lebih, istilahnya biar lebih bertahan gitu. Nah, dengan contohnya seperti kita ngadain live IG bersama dengan narasumber yang mungkin sudah mempunyai jam terbang tinggi di bidang-bidang masing-masing kayak gitu. Harapan saya
bersama tim tentunya untuk Elsa Mara di 2021 adalah kita bisa semakin kompak lagi untuk bisa memajukan coworking space Elsa Mara di Solo, dan kita bisa memberikan solusi bagi para customer kita, bagi para member dan relasi kita itu, bahwa kita di sini ada adalah untuk mereka, dan kita pastinya berharap corona bisa segera selesai, kita bisa kembali dengan suasana, dengan satu rutinitas yang kita sendiri tidak perlu terbatas untuk melakukan hal tersebut. Nah, dari latar profesi yang berbeda itulah kita bisa saling berbagi cerita satu sama lain, entah dalam hal karir atau motivasi atau pengalaman-pengalaman dalam bidang pekerjaan. Nah, karena adanya banyak orang yang bisa kita ajak diskusi dengan latar berbeda, itulah hal yang menarik kalau kita bisa bekerja di coworking space ini. Kalau untuk waktu awal-awal pandemi, kita juga mengadakan Elsa Mara Peduli. Kita bekerja sama dengan Panjuro, juru parkir ruko kalau nggak salah itu, yaitu kita membagi-bagi sembako kepada yang tidak mampu di sekitar wilayah Elsa Mara. Dan juga pernah kita Elsa Mara Peduli dengan anak-anak difabel. Jadi kita harapkan dengan kegiatan tersebut, walaupun kita di masa pandemi, kita sedang susah, tapi juga kita tidak lupa ada yang lebih susah lagi. Jadi untuk menginspirasi teman-teman para pelaku usaha agar tetap bersedekah.